Passioners, kembali lagi dengan saya Airin Tanu. Hari ini saya ingin mengajak para Passioners untuk mendapatkan tips baking dari seorang sahabat saya. Dia itu seorang celebrity chef yang bernama Farah Queen. Selain dari itu, aku akan mengajak ngobrol tentang personal life Farah Queen, karena selain dia bisa baking, bisa masak, dia itu seorang ibu dari 2 anak, di mana anaknya dari kecil doyan makan makanan sehat dari sang ibu loh. Seru banget kan? Nah, selain dari itu juga hari ini karena ingin menyambut Natal, aku membawakan Farah sebuah tanaman yang bernama White Caladium, di mana artinya angel wing. Konon ceritanya kalau kita memberikan tanaman ini kepada sahabat kita atau orang-orang yang kita sayangin, rumahnya akan diberkati oleh angel siang dan malam loh. Jadi ini meaningnya bagus banget untuk diberikan. Yuk, mari kita masuk, kita ikutin. Hai, thank you Beb. This is for you. Thank you for inviting me. Seneng banget bisa belajar baking sama kamu loh. Disiapin loh. So, kan sini yuk. Yuk. Here we go, babe. Udah My kitchen. Udah dong. Kan kita mau menyambut Hari Ibu, so I need something special. Kita mau bikin cupcakes. Dan ditunjukin resepnya nanti ada, dan ini simple sekali. Resep cupcake-nya yang resep cupcakes yang vegan. Oh wow, jadi sehat banget dong. Ya, it's nice, tapi kecuali nanti yang untuk krim di atasnya masih sedikit naughty, ada butternya. Alright. Yang penting pastinya ini better daripada muffin biasanya nih, karena resepnya itu very healthy. Dan Yes. Farah itu memang selalu bikin sesuatu related with the healthy lifestyle. Jadi bagusnya itu. Healthy, naughty, dua-duanya ada lah. Penting healthy and enjoy ya. By the way, sebelumnya untuk para passioners harus ikutin video ini sampai selesai dan nge-like ya, jangan lupa, karena kita ada special giveaway kolaborasi Farah Queen dan Passion Jewelry Pendant Diamond. Ya, cara dan ketentuannya Nanti di akhir kita masak-masak juga bakal ada syarat dan ketentuan yang harus di-check out. Okay, now for the cupcakes. Jadi ini untuk cupcakesnya tuh rasa coklatnya terasa banget. Kenapa kita bikin cupcakes juga? Karena kan sesuai dengan desain for our cherished collections. Jadi our collaborations di situ really pretty. Dan yang pertama untuk coklat bubuk. Di sini yes, kita pakai cocoa powder, coklat bubuk yang biasa aja. Kalau mau yang agak lebih pekat ya, yang coklat itu terasa lebih enak lagi. Nah, ini 40 gram, kita tambahin 225 gram air hangat. Nah, ini kamu aduk-aduk aja. Air matang dan hangat. Cocoa itu dengar-dengar juga good for antioksidan kan ya? Yes, jadi sebetulnya kalau kakao atau coklat yang pure, coklat bubuk, terus coklat juga yang dark, itu juga sebetulnya banyak sekali manfaatnya untuk kita. Nah, cuman coklat itu kan banyak dibikin sedikit lebih bandel karena ada kandungan gulanya, terus ada kandungan fat dan sebagainya. But it's okay, I mean today we're going to enjoy ya. Nah, ini biar dia larutnya itu enak, saya tambahin 150 gram gula pasir. Ya, dan gulanya juga bisa di-adjust. Ini dia nggak terlalu manis. Cuman kalau yang lebih suka manis ya bisa ditambahin. Tapi bisa di-alternate dengan stevia nggak? Bisa. Ibu-ibu kan biasanya kalau udah ada orang tua, mereka udah menjaga kadar gula ya, bisa pakai stevia ya. Bisa banget pakai stevia. Jadi stevianya disesuaikan ukurannya. Kalau stevia itu ada yang perbandingannya sama dengan gula, ada juga yang perbandingannya, maksud saya perbandingan volume ya, bukan perbandingan berat, karena kalau stevia kan ringan sekali. Nah, misalnya 1 cup gula bisa pakai stevianya 1 cup juga gitu loh. Jadi tergantung. Ada juga yang stevianya yang lebih strong, yang lebih powerful. Kalau itu mungkin cuma beberapa tetes doang. Oke, jadi sekarang kita tambahkan bahan lainnya ya. Yang pertama di sini kita kasih baking soda. Jadi aku ngaduk aja nih begini. Aduk aja terus, nggak apa-apa. Kita pakein baking soda dulu. Baking sodanya 3/4 sendok teh. Baking soda itu kalau sama coklat bubuk dia suka bereaksinya itu bagus. Nanti our chocolate cupcakes itu akan jadi lebih fluffy kalau kita pakein baking soda. Dan
fluffy. Kalau coklat itu kan dia udah apa ya, udah ada pahitnya. Nah, sedangkan kalau gula kan manis, sekarang kita imbangi dengan asinnya. Asin. Yes, Ada jadi garam saya juga pakai ternyata benar. loh. Saya pakai sea salt ya. Kalau pakai garam biasa, pakainya cuma setengah sendok teh aja. Kalau sea salt bisa 1 sendok teh. Karena kalau sea salt dia kan nggak seasin. Tapi lebih sehat juga nih sea salt ketimbang salt biasa ya. Iya, rasanya juga lebih enak kok kalau sea salt. Oke, terus kita kasih 100 gram sunflower oil. Iya, saya pakainya minyak biji matahari, bunga matahari, atau kalau mau pakai minyak zaitun juga bisa. Minyak zaitun. Yes, tapi kadang-kadang kalau minyak zaitun itu kan rasa olive-nya itu keluar. Iya. Kalau minyak biji bunga matahari dia lebih netral rasanya. Nah, kita kasih Tofiko vanilla. Nah, ini yang wangi ya. I know, this is our friend's products and we love it. Wangi banget. Iya. Sedikit saja udah ini ya, bagus ya. Yes. Baru sekarang yang terigu ya. Oke, yang terigu stop dulu whiskey-nya. Kita masukin. Kasihkan whiskey. 218 gram ya, tinggal diaduk. Jadi ini nggak perlu pakai blender whiskey. Nggak perlu. Oke ya. Iya, benar. Oke. Gampang Easy. banget loh, Moms, ternyata bikin cupcake. Nah, ini satu yang resep biar dia fluffy, itu rahasianya ada di sini. Kita pakai cuka vinegar. Kita pakai 2 sendok teh. Nah, ini gunanya. Tadi kan ada baking sodanya. Nah, kalau kita tambahin ini dia jadi soft and fluffy. Itu diaduk aja. Oh, iya. Iya, Bener dan- loh, itu langsung ngaruh banget di Bener. teksturnya. Tuh. Wow. Dan don't worry, dia nggak bakal asem karena cuma 2 sendok teh. Jadi jangan pakai yang cuka yang plastik yang abang-abang itu bakal asem. That will Iya, ruin yang your biasa cake. dipakai di bakso ya. Iya. Bakso. Jadi sebetulnya dari kecil waktu itu kan I live in Sumatera, tinggalnya di Bengkulu. Oh, Dan my mom itu kalau bikin kue, saya tuh suka perhatiin. Pokoknya seneng aja kalau ngelihat dia bikin macam-macam. Akhirnya sama dia dibolehin untuk bikin adonan sendiri. Dari situ mulai I started to develop a love of baking. Nah, cuman waktu itu kan cuman ya senang-senang aja, nggak pernah mikir kalau ini akan jadi something that I would do in life gitu. ya. Yang benar-benar mengerti kalau this is my passion waktu di US. Waktu kuliah di Umur US. berapa? Oh, pas kuliah ke Pas US. kuliah dari SMA sebetulnya di situ, terus waktu kuliah Di I mana? studied finance di Pennsylvania. Oh, So oke. sebetulnya saya itu belajarnya finance dulu. Cuman begitu kayak mikir, what is it that makes me happy? What is it that I'm passionate about? Ada di dapur itu yang benar-benar bikin saya bahagia. Akhirnya ya dari situ begitu kita ada Krismon, terus orang tua di Indonesia nggak bisa bantu bayarin biaya sekolah, ya udah I enroll myself di culinary school, terus ngambilnya jurusan yang pastry arts. So that's how I started. Okay, I think we just do 10 right now. Ya, ini kita taruh di oven. Okay, I'm Here. excited. Ya, jangan lupa ovennya udah dipanasin dulu ya, suhunya 180 derajat Celcius. Terus ini kita panggang kurang lebih 15 sampai 20 menit sampai dia matang. So, let's put this in the Put oven in the first oven. ya. Okay. Okay, I'm gonna answer your question now. Tadi kita ngobrolin some of the challenges yang pernah saya alamin waktu di US dulu. Of course, sebagai anak yang masih muda ya, sekarang sebagai orang tua sendiri baru saya ngerti gitu loh. Kayak Umur berapa by the way? waktu SMA di sana ikut pertukaran pelajar itu masih umur 16. Wah. Terus so masuk young. kuliah umur 17. Sekarang kalau saya pikir kayak, aduh anak saya Iya. cewek gitu loh, saya kirim ke US umur segitu kayaknya nggak kelepas ya. Dan Cuman- US gitu loh ya. Benar. Tingkat kriminalnya kan lumayan juga di sana. Ya waktu itu sih nggak kepikir betul soal kriminalnya, mungkin kayak anak cewek yang jauh dari orang tua, dan waktu itu juga bukannya yang orang tua saya juga bisa sering ngunjungin atau nemenin ya, cuma bener-bener kayak dilepas sendiri gitu. Dan I grew up very fast. Disitulah baru saya bisa bikin decision apa yang bagus, apa yang jelek, harus bersikap seperti apa. Karena
kalau kita jauh dari orang tua kan kita nggak mau bikin orang tua kita worried. Tapi untuk kadang mau ngadu tentang apa aja gitu yang agak sedikit ragu ya. Jadi ujung-ujungnya ya udah kita harus putusin sendiri apa sih yang sebetulnya terbaik untuk diri kita. So that's how I grew up. Terus dari situ kuliah masak, dari kuliah masak akhirnya kerja di hotel, di restoran full time. Cuman tetap aja ya, I mean it was really tough untuk ngebayar bill dan sebagainya karena mau kerja dari pagi sampai sore pun it's never enough money kalau kita benar-benar mulai dari bawah seperti saya yang I started from the very bottom. Jadi dari situ saya juga kerja juga jadi pelayan dan sebagainya. I did that for years sampai akhirnya setelah beberapa tahun I met my former husband, my ex-husband. Terus kita bikin restoran di sana. Cuman itu benar-benar saya dapat pelajaran gimana untuk running your own business and start from scratch and be there and do that. Dan setelah itu restoran kita jual. Nah, saya waktu itu lagi sering pulang ke Indonesia nih untuk liburan karena udah punya anak ya, waktu itu udah punya anak kecil satu si Arman. Sekarang udah 13 tahun ya, ada friends with your son. So jadi waktu pulang ke Indonesia itulah I found an opportunity untuk bisa punya TV show di Indonesia, cooking show. Itu di akhir tahun 2008. Jadi I moved from the US to be in Indonesia for the show and my life changed completely after that. Wow. Jadi seorang yang bisa sukses itu pasti ada story-nya juga dan it's not easy. She works really hard at those times. Sambil kita bikin yang buttercreamnya kan kalau cupcakes tuh harus ada krim di atasnya dong. Iya. Itu yang bikin enak tuh. Iya, itu yang bikin tapi dia naughty ya. So naughty. Makanya kita pakai butter. Paling nggak kita pakainya butter yang real butter. Jadi nggak pakai margarin. I mean if you wanna eat something yang naughty, paling nggak make it worth the calorie. Use something that's good quality ya. Makanya saya juga di kue-kue di Cookie Love itu bisa dibilang, I mean we're only using premium ingredients. Jadi kita pakai butter dan sebagainya. Yang ini unsalted butter atau salted? Unsalted. What's the difference actually? Bedanya kalau yang salted itu ada garamnya, unsalted nggak ada garamnya. Tapi kalau untuk baking sebetulnya sih lebih enak pakai yang unsalted karena kadar garamnya itu bisa kita kontrol. Dan di sini gula halusnya sekitar 500 gram. Bentar, ini saya taruh. Tapi kayaknya nggak kepake semua deh, jadi sebagian saya sisain. Pelan-pelan dulu ya Beb. Satu ya? Iya, takutnya dia sampai dia tercampur rata. Terus kita kasih sedikit garam. Soalnya kan dia kalau udah manis-manis kalau nggak diimbangin, kalau nggak diimbangin tuh kurang enak. Garamnya kita kasih seperempat sendok teh. Ini masih ada sisa gulanya. Oke, matiin dulu sebentar. Oke, nggak semuanya. Oke, that should be enough. Asik juga ya baking ya. By the way, ini cake-nya udah mateng, wangi banget, dingin sebentar. Thank you. Nah ini aku juga bantuinnya udah mau selesai ya. Iya, itu dimatiin dulu, kita kasih sedikit susu kental manis. Yes, tapi tambah itu naughty. I know, itu udah nice fluffy. Kita kasih 1 sendok makan aja cukup. Sama sedikit toffee biar enak. Kita kasih dikit aja kayak setengah sendok teh ya. Okay, that's good. That's done. Mantap. Good job. Yay. Nice. Kalau ada Yaya, dia itu sukanya makanan yang sehat ya. She loves healthy food karena emang dari kecil tuh udah dibiasain. Jadi dia orangnya kalau dikasih yang kalau yang terlalu manis atau apa gitu dia malahan kurang suka. Oh gitu. Iya. Wow. Dan dia sejak umur berapa dia seperti itu? Dari kecil, dari asupan pertama emang dia udah dibiasakan sesuatu yang healthy.
dari motoriknya harus kita latih dari kecil. Oh. Jadi caranya kalau dia udah bisa duduk, selalu biasain si kecil makan di high chair. Jadi dia harus makan di tempat duduknya yang khusus ya, tempat duduk anak-anak. Nah di situ kalau kita nyuapin dia, karena kan makanan dia kan masih makanan kayak bubur gitu. Nah sambil disuapin, depannya juga kita kasih sereal. Jadi biar dia bisa belajar ngambil makan sendiri. Nah kalau dia udah bisa duduk, kita kasih asupan pertama. Penting sekali dia harus duduknya itu di high chair. Jadi si kecil itu hal yang wajib. Dari Kadang umur 6 bulan ya. 6 bulanan. Pokoknya dia udah bisa duduk. Karena saya suka lihat kadang ada anak orang yang makan harus dikejar-kejar. Iya gitu. benar. Terus atau enggak mereka digendong sampai disuapinin sama suster neninya gitu. Maksudnya Iya. kita harus sebenarnya anak itu sudah mengerti ya sejak dini, sejak umur 6 sampai 7 bulan. Iya. Didudukin terus sambil disuapin dikasih sereal. Serealnya tuh harus yang lumer di mulut. Jadi yang benar-benar soft banget. Dan serealnya seperti kayak Cheerios. Ada sih sereal baby yang kalau ditaruh di mulut tuh dia langsung lumer. Terus jadi sambil kita suapin sambil dia belajar nanti pakai tangan gitu. Ya. Jadi tujuannya itu namanya kita ngelatih motorik dia. Tujuannya umur 1 tahunan dia udah harus bisa kayak pakai garpu atau sendok walaupun kadang nyendoknya ke kepala, ke belakang, ke lantai. Nah, leave it as it is aja ya, biarin aja ya. yes. Jadi tapi harus biasakan ya dia pakai silverware. Terus umur 2 tahun harusnya dia udah bisa makan sesuatu yang berkuah. Oke, babe, ini udah siap Ini ya. seru Saya pakai squid. Nah, terus sekarang ini tinggal kita maybe I do it di sini aja ya, lebih gampang. Nah, tinggal kita kasih cream di atasnya like this. Dan ya sesuai dengan desainnya kita, atasnya kita kasih fresh cherries like that. And that's it. Aku pengen jajarin nih Yes. dengan pendant kita. Wah. Tuh. Jadi, para passioners jangan Yes. lupa like and subscribe karena kalian akan mendapatkan ini loh. Kita akan berikan giveaway pendant Yes. cherries by Sarah Queen. Look at that. Sebetulnya tipsnya tuh nggak ribet karena saya nggak diet apapun ya. I eat what I love. Of course I love sweets, it's my passion. Tapi ya harus kita imbangin juga. Kalau saya yang namanya olahraga tiap hari paling enggak saya dapetin sekitar 30 menit kardio itu harus, itu wajib. Wow, 30 menit 30 every day. Wow. Ya, jadi kalau pagi-pagi itu udah salah satu dari my routine untuk kardio, kemudian meditasi, terus just stay active. I think it's important to stay active. Yeah. Pandemic bukan hal yang simple ya untuk kita semua. Selain apa ya, because everything is different. Kebiasaan kita, cara gaya hidup dan sebagainya berubah semua, termasuk penghasilan dan sebagainya. Benar. Itu berubah untuk semua orang. Jadi tapi I take it as a blessing in a way karena selama pandemi inilah kita punya lebih banyak waktu untuk sama keluarga, untuk bisa mengenal diri kita sendiri. Terus I take it in a positive way. Ya, di sini saya bisa jadi lebih berkreasi. Bagi saya pikiran saya lebih jernih untuk memikirkan apa yang pengen saya lakukan, apa yang pengen saya coba bikin dan sebagainya. So I kinda like it. Berbulan-bulan di rumah sama anak-anak juga benar-benar I think it's a really precious moment. Benar. So tapi ya Quality time ya, with very family. big quality time. Cuman ya I mean I'm kinda ready to travel again. We miss travel ya. Yeah, I'm ready untuk We arisan have lagi. a lot of planning juga lah pastinya. Walaupun pandemi, kita tetap produktif, tapi kita juga banyak perencanaan bagaimana kita berstrategi mengatasi bisnis setelah pandemi juga. Nah, ini yang menjadi inspirasi dari Passion Jewelry untuk membuat cupcake collection Collection, cherries, mommy and daughter, kembaran loh, antingnya, pendant dan gelangnya. It's super cute and look,
matchy dengan kuenya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share untuk mendapatkan giveaway pendant diamond dari Passion Jewelry. Yes, dan untuk syarat dan ketentuan bisa dilihat setelah ini. Thank you para queen, thank you para passioners yang sudah menonton. Stay safe, stay passionate, and stay healthy.